Kalian berani menyentuhku? Apa yang aku takutkan? Kamu hanyalah seorang pegawai magang. Jika Anda berani menerobos masuk ke ruangan saya, aku berhak mengusirmu. Itu berarti aku belas kasihan padamu. Kalian lihat saja, jika kamu tidak mau bekerja sama maka aku memukulmu. Dan aku yang akan bertanggung jawab. Kamu adalah beban. Memangnya siapa kamu? Jangan bilang kamu jenius palsu, tapi meskipun kamu benar-benar jenius, aku tetap tidak akan menganggapmu apapun. Tuan-tuan, saya tidak apa-apa. Duan-duan, kapan kamu berencana berhenti menimbulkan masalah? Pergi dari sini. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sini? Usir dia keluar. Berhenti, bos. Kalian bajingan bahkan berani menyentuh majikanku. Kalian lelah hidup. Bos, bagaimana bisa gadis desa ini bisa jadi pemilik hotel bintang 5? Kamu salah. Beraninya kamu tidak menghormati nyonya kami. Tolong keluarkan orang itu untukku. Biarkan aku pergi sendiri. Biarkan aku pergi sendiri. Biarkan aku pergi sendiri. Aku tahu bagaimana cara pergi. Apakah dia baru saja mengatakan yang sebenarnya? Apakah hotel ini milikmu? Saya dengar hotel ini berharga 200 juta, dan pendapatan bulanannya ribuan juta. Duan-duan, kamu tidak mungkin punya uang sebanyak 200 juta. Kalian pikir dia terlihat seperti seseorang yang memiliki 200 juta. Tongpong telah bersamanya selama lebihnya dari setahun. Jika dia pemilik hotel, kenapa Tongpong tidak tahu? Itu juga benar. Trietuna, sudahkah kamu menerima bahwa kamu adalah orang ketiga? Saat aku bersama Tongpong, aku lebih awal darimu. Duan-duan kamu hanyalah penggantiku, tidak ada yang bisa menandingiku. Sekarang aku kembali, kamu terus sadar diri. Datang di antara kalian berdua, aku sangat menyeramkan. Aku seorang aktris yang hebat. Beraninya Anda menjadi seperti saya, membayar manajer hotel untuk berakting. Demi sedikit martabat. Wah, enaknya jadi bos kalau sudah tua kan? Saya hanya pemilik hotel, apakah saya perlu bertindak? Bertindaklah, teruslah bertindak. Saya ingin melihat, seberapa jauh Anda bisa bertindak. Kamu sangat berani, kamu berani menyinggung duan-duan wanita muda ini. Di mana keamanan? Bawa dia keluar. Kalian terlihat mirip bukan? Mengelabui musuh. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Wanita muda ini akan membayar 2 kali lipat, hanya dengan satu kata. Sekarang kamu harus keluar dari sini untukku. Nyonya orang ini berbicara berlebihan, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengajarinya? Sekarang lebih mudah untuk mengusirnya. Trietuna, bukankah kamu Tieu Kim Tieu? Bisakah Anda membayar untuk tagihan ini? Bagi seorang jenius, ini adalah masalah kecil. 1 eksemplar saja. Berapa totalnya? Oke, hanya sekali makan. Ini juga bisa memberitahu semua orang, untuk mengenali identitasmu. Biarkan mereka mengetahui perbedaan antara manusia dan orang dewasa. 200.000, apakah kamu yakin? Apa 20.000? Apakah Trietin Kim menyesalinya? Kita sudah menunggu di sini atau biarkan kartu Anda yang membuktikan. Bahkan kamu tidak bisa mendapatkan 200.000. 1.000 pun kamu tidak bisa. Bagaimana dengan 200.000? Bagaimana mungkin? Jadi Anda ingin menggeseknya? Tas tuna berharga 500.000. Jika hanya 200.000, dia bisa menggeseknya untuk menunjukkan padamu. Itu benar, aku ingin melihat wanita jalang ini. Apa yang akan dia katakan nanti? Saya sedang terburu-buru hari ini, jadi saya lupa membawa kartu utama saya. Duan-duan, bukankah tadi kamu mengatakan, kamu pemilik hotel ini? Jika itu benar dan Anda punya keberanian, Anda harus membayarnya. Hanya 200.000, itu tidak berarti apa-apa bagi Anda bukan? Gesek, nyonya kami bisa memberimu secara gratis hari ini. Karena dia berkata begitu, biarkan dia puas, gesek saja kartunya. Pembayarannya berhasil, entah apa yang dipikirkan orang kaya. Yang bahkan tidak punya uang 200.000. Hanya 200.000 saja bahkan repot membayarnya. Lihatlah betapa miskinnya dia. Mungkinkah yang dikatakan manajer itu benar? 200 sepertinya bukan harga yang mahal, tapi kamu sangat takut membayarnya. Duan-duan, oh duan-duan, kamu benar-benar pemain besar. Untuk menaikkan martabat, Anda rela mengambil semua aset Anda bukan? Aku tidak memberitahumu, kenapa kamu begitu jahat? Semua orang tahu kamu berbohong, apakah kamu perlu merelakan seluruh asetmu? Hanya untuk merasa puas? Apakah kamu seekor siput? Saya baru saja membawa kartu yang salah. Apa yang kamu banggakan? Semua orang di sini tidak punya 200.000, apakah kita semua pemilik hotel?
Jadi hotel ini terlalu mudah bukan? Terus, saya dengar hotel ini menghasilkan 200.000 sehari, bukankah kamu sangat kaya? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa membayar biaya hotel ini. Bukankah Anda adalah pemilik hotel bintang 5 dan biayanya 300.000? Tidak punya, menggunakan trik yang sama untuk memanggil gadis ini. Untuk menunjukkan kebenarannya, ada apa tidak bisa berakting lagi? Ada baiknya mengakuinya sejak dini. Apakah kita harus menunggu sampai sekarang? Untuk dipermalukan, jangan bilang 300.000, tapi bilang 3.000 atau 3 miliar. Saya juga tidak memperlihatkan apapun, gesek. Pembayaran berhasil, bagaimana mungkin? Pasti ada masalah pada alat geseknya. Jika ada masalah, dia akan menghapusnya. Nona muda ini, jika kamu terus menimbulkan masalah tanpa alasan, aku tidak akan sopan. Namun dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Sudah kubilang, aku pemilik hotel ini. Terlebih lagi bukan hanya hotel ini, tapi seluruh area ini adalah milikku. Tongpong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya saya bukan pemagang biasa, saya hakim yang jenius. Apa katamu? Aku ingin tertawa sampai mati. Dia baru saja selesai membayar 300.000, dan dia langsung bangga. Kini, ia bahkan berani menyamar sebagai hakim jenius. Dia putri seorang miliarder, lihatlah dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah ada penampilan yang mirip dengan Tin Kim? Itu benar. Siapa yang tahu dari mana asal 300.000 lainnya? Tongpong, jika saya tidak mempunyai kekuasaan atau pengaruh, dari mana datangnya 300.000? Saya harus sedikit berhati-hati agar tidak dimanfaatkan. Tam Duan Nin, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Kamu bertanya padaku 100 kali pun, saya masih menjawab sama. Saya benar-benar hakim yang jenius, ini sudah cukup. Tam Duan Nin, apakah kamu senang melakukan ini? Anda iri dengan keanggunan dan status saya yang lebih tinggi lebih baik dari Anda bukan? Dia adalah seorang jutawan. Tetapi Anda beromong kosong dan mengatakan bahwa Anda juga seorang jutawan. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Kamu orangnya seperti ini. Di matamu, apakah aku tipe orang seperti itu? Bagaimana jika bukan? Apa menurutmu ada yang salah dengan kepalaku? Kisah yang sulit dipercaya, tapi menurut Anda saya mempercayainya. Oke, berhenti bicara dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Tongpong, Anda pasti akan menyesalinya. Bagus. Jadi ayo pergi. Tas tuna telah dikotori oleh bajingan ini. Yang berharga 500.000, realistis banget. Tam Duan Nin barusan, dia mengeluarkan semua uang yang ada di kartunya. Apa perlunya perhitungan dengan tipe orang seperti ini? Sungguh sial, pesta reuni kelas ini dirusak olehnya. Menurutku ini masih siang, jadi ayo kita keluar dan minum lagi. Ayo pergi. Kamu kalah minumlah, ya selanjutnya. Mengembalikan, kalah lagi. Ayo, silakan lihat lebih dekat. Oke, keluar. Permainan asap. Tongpong. Halo bibi kakak Pong mabuk, ada yang harus kulakukan sekarang. Jadi tolong datang dan jaga dia. Pacarmu tidak baik-baik saja, menurutmu dia punya otak? Apa yang salah? Namun, dia telah menumbuhkan tanduk di kepalanya. Apa yang Anda tertawakan? Tidak ada yang perlu ditertawakan, ayo pergi. Kemana kita pergi? Dia sudah mengirim fotonya, ayo pergi dan menangkapnya. Bibi, apa yang kamu lakukan di depan hotel? Aku belum bertanya padamu. Pada siang hari, kamu membawa pacarmu ke hotel. Duan-duan apa yang ingin kamu lakukan? Direktur Wang masih belum memuaskanmu. Dasar pelacur. Jika kamu terus berbicara seperti itu, aku tidak akan sopan lagi. Apa yang salah? Apakah kamu berencana untuk memukulku? Ayo, kamu ingin mencobanya, anakku pasti akan membuatmu membayarnya. Anakmu yang sampah itu, kamu bahkan tidak berani memberinya 10 nyali. Orang ini, yang kamu bilang sangat sia-sia. Jika dia punya kemampuan, mari kita lihat apakah dia bisa mengalahkanku. Sebelum memberitahu orang lain, dia menoleh ke belakang untuk melihat. Apa yang telah dilakukan putranya, bagaimana menurutmu? Duan-duan, Tuna dan Tiepong awalnya adalah pasangan kekasih. Kamu adalah gadis berwajah tebal yang terus ngotot untuk menjadi tenar. Aku bahkan belum mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini, kamu berani datang dan menanyaiku. Memang benar, ini seperti ibu dan anak. Pantas saja namanya Tongpong, kehinaan seperti ini.
Kamu memang benar aku buta, tapi aku tetap berpikir bahwa aku tidak akan mengkritik anakku. Duan, kenapa kulitmu begitu tebal? Saya sudah mengatakannya, jika kamu masih ingin masuk dan merusak kebaikan Tiepong. Aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan, aku menyuruhmu untuk melepaskan. Ibu, nah kenapa kamu ada di sini? Di mana tuh, nah? Kenapa dia datang ke sini? Menanyakan padaku apa yang aku lakukan? Tanya ibumu. Aku juga sangat penasaran. Pagi ini aku pergi ke reuni kelas. Duan sudah menyewa kamar. Kamu benar-benar tahu cara mengatur waktu. Jangan bicara sembarangan. Anda telah membawa pria lain ke sini dan Anda masih berani mempertanyakan anak saya. Tehna dan saya tidak punya apa-apa. Kamu anak Nyonya Tongpong. Bahkan fotonya sudah diambil. Aku pacarnya. Bukankah seharusnya aku bertanya? Apa yang kalian pikirkan? Gambar saja tidak bisa membuktikan apapun. Saya mau tanya, kenapa kancing baju Anda sudah terlepas semua? Tapi kamu masih diam saja. Siapa kamu? Apa hubungan aku dan Dunin denganmu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Oke, silakan. Foto ini karena saya sedang mabuk. Jadi terlalu panas, karena mereka sudah pergi. Saya akan mengatakannya lagi, dia dan saya pada dasarnya tidak punya apa-apa. Jadi apa tanda merah di lehermu? Jelaskan. Jangan bilang itu gigitan, semua orang sudah dewasa tidak ada ekor. Oke, jika kalian berpikir seperti itu maka percuma saya jelaskan lebih lanjut. Jangan lupa Tam Dunin, saat kamu disalahpahami oleh semua orang. Sebagai kekasih Direktur Puong, bagaimana aku melindungimu? Saya tidak mendengarkan siapapun tetapi memilih untuk mempercayaimu. Bagaimana denganmu? Hanya karena sebuah foto kamu meragukanku. Tam Dunin, kamu benar-benar mengecewakanku. Sepertinya aku harus memikirkan kembali hubungan kita. Apakah saya salah tentang dia? Jangan mengubah topik pembicaraan, ini adalah dua hal yang berbeda. Kisah antara Duan dan orang itu sepenuhnya bersih. Dan Anda meragukannya hanya karena beberapa kata. Bekas lipstik di leher dan gambarnya semua ada. Namun kamu masih berani mengatakan kamu suci. Kamu sudah punya pacar, tapi kamu masih pacaran dengan pria lain dan menyewa kamar. Apakah menurut Anda itu normal? Anda, bisakah Anda tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api? Bagaimana kalau aku minum beberapa gelas anggur? Benarkah sekali menjalin hubungan, kamu tidak bisa bersosialisasi lagi? Tam Dunin, sekarang kamu memilih untuk percaya padanya atau percaya padaku? Tongpong, bukankah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Ya Tuhan, apa yang terlarang? Bisakah kita berhenti menimbulkan masalah tanpa alasan? Oke, menurutku kamu benar, aku harus memikirkan kembali hubungan kita. Duan, nah kenapa kamu memanggil bajingan itu? Dia sudah mendukung uang pria itu, ambil kesempatan ini untuk putus dengannya. Kamu masih punya banyak uang. Tidak mungkin dia pergi, Bu, akhir-akhir ini. Bu, jangan menggodanya, kalau dia marah. Anak ibu akan meninggal, Bu, aku tidak peduli padanya. Bibi, apa yang sedang terjadi? Apakah anakku Tongpong menindasmu? Jangan khawatir kalau dia segera kembali, saya pasti akan mengajarinya. Malam itu aku dan Pongka menginap di hotel, aku telah menyerahkan diriku padanya. Kenapa dia belum putus dengan Duan? Kurang lebih karena Anda adalah orang terkenal. Jika masalah ini terungkap, siapa lagi yang berani Anda temui? Ataukah dikatakan Tongpong tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya?